Kalian pernah gak sih nyium bau bangke atau bau bunga-bungaan gitu? Katanya, itu menandakan ada makhluk halus di sekitar kalian. Ini ceritanya Kak Rahma yang nyium bau bangke di lapangan banteng. Taunya diikutin. Jadi waktu itu saya berdua sama teman saya pengen jalan-jalan sore gitu sambil nyari spot foto. Kita memutuskan untuk ke lapangan banteng. Kita OTW sekitar jam 5 sore, ternyata macet. Alhasil kita sampai di halte pemberhentian itu habis maghrib. Akhirnya kita beli minuman dan lanjut jalan. Awalnya sih nggak ada yang aneh-aneh, tapi entah kenapa saat jalan melewati tempat yang banyak pohon besar dan sepi, tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Aneh, temen aku bilang, bau bangkai dah, tapi kok di situ doang? Setahu gua kalau itu bangkai hewan, pasti radius beberapa meter bakal kecium baunya. Kita langsung lari tanpa mikir panjang. Sampainya di pinggir halte, kita memutuskan untuk beli minuman lagi karena capek habis lari. Saat naik tangga menuju halte, tiba-tiba bau bunga melati yang sangat menyengat diiringin angin yang bikin kita merinding. Saya baru sadar di situ kalau saya lagi head hari pertama. Dan saya nanya ke temen, "Lu nyium bau bunga melati nggak? Bau banget anjir." Temen saya jawab, "Apaan sih? Kagak. Orang gak ada bau apa-apa." Tapi gue merinding sih jadinya. Kita di situ berpikir, mungkin ada pohon melati di sekitar, tapi pas nengok gak ada pohon sama sekali. Akhirnya kita memutuskan untuk kabur. Pas sampai rumah, ternyata teman saya yang lihat mereka ngomong, "Iya sebenarnya udah diikutin dari turun busway, cuma kaliannya gak ngeh, makanya dia ngasih wujud bau-bau buat kalian takut." Wujudnya nenek-nenek tua, pakai baju adat Jawa lama, sama laki-laki pakai baju adat Jawa juga. Tapi emang gue pernah dengar ceritanya kalau bau-bau kayak gituan tuh menandakan mereka emang ada di situ dan emang baunya itu dari mereka. Dan katanya juga beberapa makhluk tuh baunya tuh beda-beda. Kalau Kunti gelayutan di pohon itu udah biasa banget, tapi tahu nggak Kunti bisa gelayutan di mana lagi? Ini ceritanya Kazaki ngeliat Mbak Kun gelayutan subuh-subuh. Kejadiannya waktu Kazaki mondok kelas 9 semester 1 di Bogor. Pada malam minggu itu biasanya pesantren mengadakan nonton bersama, atau bisa disebut musyahadah. Satu pondok waktu itu jam 8 malam ngumpul di lapangan. Kazaki waktu itu nggak nonton dari lapangan, tapi nontonnya dari dapur. Di pertengahan acara, Kazaki pengen ngambil snack di kamarnya. Kamar dia ini ada di lantai 2 di bagian paling pojok sebelah jemuran dan kamar mandi. Dia masuklah ke kamar dia sendirian. Oh iya, sebelumnya Kazaki ini adalah ketua dari keamanan. Jadi sebelum acara selesai, Kazaki udah memastikan semua anak ada di lapangan dan mengunci semua kamar. Jadi udah dipastikan Kazaki itu sendirian di dalam kamarnya. Ketika Kazaki buka lemarinya, itu ada yang ngedorong lemarinya dengan keras dari arah berlawanan. Sontak dia kaget dong, langsung istighfar dah tuh. Astagfirullah. Nggak sampai di situ, tiba-tiba aja setelah dia istighfar, ada suara cewek nangis dari pojok kamarnya. Padahal itu area ikhwan, nggak mungkin ada perempuan di kamar itu. Dan udah dipastikan Kazaki ini sendirian. Ketakutan lah tuh dia kan, langsung dia lari ke bawah buat nemuin temennya. Sampai-sampai lupa untuk ngunci pintu. Setelah di bawah, dia itu nggak langsung cerita sama temennya, dia pendem aja. Karena pasti temennya pada nggak percaya. Setelah acara selesai, semua santri masuk ke kamarnya buat tidur. Pada jam 3 pagi, Kazaki ini bangun untuk membangunkan semua santri dan juga ngunci pintu kamarnya. Waktu semua santri udah bangun, akhirnya Kazaki ngunci semua pintunya dan terakhir dia ngunci pintu kamar dia sendiri. Di saat dia mengunci pintu kamarnya dia sendiri, dia ngeliat dari arah jemuran ada seseorang yang lagi jalan ke dalam jemuran. Pakaiannya tuh gamis putih. Kazaki mikir, oh ini orang pasti nih sembunyi nih, gak mau sholat tahajud. Diikutin lah tuh sama Kazaki ke area jemuran. Dan akhirnya diteriakin sama Kazaki, "Hei keluar kamu, ini udah mau azan, buruan ayo sholat tahajud." Gak ada respon guys. Kazaki udah mulai marah nih dan teriak lagi, "Saya hitung sampai 3, kalau kamu gak keluar, saya kasih hukuman." Masih gak ada respon. Akhirnya Kazaki mendekat ke orang itu. Dan di situ Kazaki ngeliat kalau itu adalah Mbak Kun yang lagi gelayutan di atas jemuran.
Ngeliat itu dia langsung lari sambil baca ayat kursi. Kaget. Kak Zaki cerita sama Pak Ustadz dan katanya ini bukan pertama kali. Udah banyak santri dan bahkan alumni yang ngeliat sosok itu.